Banyak orang yang melabelkan diri mereka sendiri sebagai fotografer. Nganggap fotografi itu Islami atau apa sih? Maksudnya fotografi itu bid'ah, men. Karena zaman Nabi Muhammad nggak ada fotografi, men. Ada 5 mungkin ya, ada 5. Dan ya itu orang-orang yang paling sering aku ngobrolin. Ada Arina, ada Alifa, ada Tufail, Lafradi, dan Philip. Dan gua enggak. Oke, welcome back with us di LB Production. Nah, sekarang kita bertemu dengan seorang teman. Boleh perkenalkan diri dulu? Boleh? Oke, nama aku Ilalang Zahira Anwar tepatnya. Dan apa lagi? Umur? Ya, boleh, umur 20 tahun. Nah, nanti tanggal 20 Februari 21 tahun. Terus apa lagi? Pendidikan mungkin? Pendidikan, oke. Aku TK di TK Kartika Chandra nomor XVI itu berapa? 17 di Kayaknya nggak usah TK deh, mending kita langsung ke kuliah aja gimana? Oke. Kuliah di mana nih, Lan? Terus SD, SDPN, SMP, SMP 12, SMA 15, dan kuliah di UPI. Oh, 15. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi Ilalang ini saya SMA sama gue juga SMA sama di SMA 15 Bandung. Oke, mungkin langsung aja kali ya. Jadi sebelumnya gue perkenalkan dulu ya, ini nama bisa dibilang mungkin podcast ya. Podcastnya itu Around Us. Jadi kita mencari orang-orang terdekat kita yang menurut kita itu punya potensi yang lebih di bidangnya masing-masing gitu. Kami. Oh ya, kami. Oke, siap sastra Indo nih. Ampun. Ya, jadi gitu lah. Nah, Ilalang, kalau misalnya sekarang ini lagi sibuk apa, Lang? Sibuk. Atau saya kayak pekerjaan lo tuh sekarang apa aja sih? Oke, kalau sibuk mungkin sibuk berbenah otak kali ya. Jadi kayak lagi menyebalkan aja gitu hidup aku atau gue lo. Bebas tuh. Oke, aku aja ya. Lagi menyebalkan hidup aku, tapi kalau profesi aku sibuk motret dan bikin caption. Terus selain itu nyervis laptop dan smartphone, terus ngejokiin masih sekarang udah beres karena pada libur. Berarti banyak ya yang lo udah lakuin. Banyak. Nah, kan lo nyebut fotografi. Menurut lo fotografi itu kayak gimana sih? Kayak gimana? Kan banyak orang-orang mungkin yang masih belum tahu sebenarnya fotografi itu ngapain, atau bidang ini tuh kayak gimana sih sebenarnya. Coba dijelasin segeneral mungkin kalau bisa. Kalau general sih mudah kali ya. Kayak fotografi itu seni menggambar lewat cahaya kan. Kayak ya kau keluarin kameramu, terus buka aperturnya, terus biarin cahaya masuk dan kamu jepret, terus kamu rekam gambar itu pakai cahaya. Tapi kalau menurut aku, kalau spesifiknya ya, fotografi itu sebenarnya bikin cuplikan kecil dalam hidup kita. Kayak misalnya suatu saat kamu jalan-jalan ke kafe dengan teman-temanmu dan kamu mengapresiasi momen itu, mengapresiasi waktunya dan teman-temannya juga, dan katakanlah kamu ingin mengabadikan itu jadi cuplikan, snapshot dalam hidup, dan kamu jepret itu untuk kemudian hari bisa dilihat lagi dan mengembalikan memori. Berarti menangkap momen. Nah, tapi lah menurut gua dari fotografi itu sendiri, banyak orang yang melabelkan diri mereka sendiri sebagai fotografer. Lo udah tahu kan arahnya kemana nih? Anjing. Terus? Jadi banyak orang yang melabelkan diri sendiri tuh dia tuh fotografer. Tapi menurut gua orang tersebut itu menurut gua nggak tahu ya. Gua nggak tahu penilaian fotografi kayak gimana. Tapi menurut gua karyanya masih biasa aja dan nggak bisa dinikmati. Mungkin kalau misalnya kalian teman-teman Blay semua. Blay apa? Audiens kita. Kami. Oh ya, kita. Oke.
Ya, audiens kami ini namanya Blay-Blay. Nah, mungkin editor boleh dieditin dulu ntar fotonya Ilalang. Lihat aja di Instagramnya atau di apa Ilalang Zahira ya. Di sisi Ilalang. Oh, di sisi Ilalang. Anjing, kemana wae? Sakal. Ya, oke itu, ntar cek aja. Nah, menurut gua yang orang-orang tersebut tuh nggak eye catchy aja menurut gua sih hasil jepretannya itu gitu. Tapi kalau misalnya gua ngeliatin karya-karya lu, even though dulu zaman-zaman lu masih make kamera pun, masih make HP, kamera HP, gua tuh ngeliatnya anjing ini keren banget gitu maksudnya. Nah itu tuh yang bisa ngebuat hal kayak gitu tuh kayak gimana sih Lang sebenarnya? Oke, mungkin pertama kali aku jawab soal orang-orang menyebalkan yang mengklaim dirinya sebagai fotografer ya. Oke. Jadi menurut aku itu fenomena itu tuh menurut aku disebabkan oleh maraknya kamera kali ya dalam kehidupan kita. Kayak setiap kali kau beli smartphone ada kamera di sana. Bahkan beberapa punya satu smartphone ada 4 kamera dan ya macam-macam lah ya. Beli laptop ada kamera, beli jam ada kamera, macam-macam lah ya. Ada banyak banget hal yang punya kamera di sana dan bisa kita gunakan gitu untuk ngerekam sesuatu, untuk ngejepret sesuatu. Dan karena kemarakan itu kali ya, dan pada esensinya kan teknologi kan semakin lama semakin didesain agar semakin mudah untuk digunakan bagi penggunanya kan ya. Jadi ada banyak banget orang yang karena saking terbiasanya mereka dengan kehadiran kamera gitu ya, dan mereka itu menganggap bahwa profesi fotografer itu semata-mata berarti orang yang mengambil foto ya, yang memegang kamera atau yang mengambil foto. Padahal emang mungkin katakanlah semua orang bisa gitu ya ngambil foto kan ya. Cuma enggak semua orang bisa mengambil foto yang berkesan atau berharga gitu kan bagi audiensnya atau yang memiliki cerita seperti itulah. Kayak itu sama halnya mungkin kalau kita ngebicarain lukisan ya. Pernah lihat nggak? Ini manggil host apa? Imam. Iya, Imam aja. Pernah. Oke, kamu pernah lihat nggak lukisan yang kayak besar nih, sebesar tembok ini mungkin dan putih semua, atau misalnya ada garis hitam, terus di kotak paling bawah kanannya ada warna biru, di sini ada kuning dan ada merah, dan udah aja kayak gitu doang. Satu kanvas besar cuma ada beberapa garis atau bahkan nggak ada sama sekali, dan warna sini sana udah aja. Dan kita mungkin ngelihat karya seperti itu ya, kayak ini apaan sih, ngerti kan ya, kayak ini apaan sih. Dan begitu kita tahu itu tentang berapa karya tersebut bisa dijual, kita kan kayak membelalak gitu kan, ini anjing ya, main blowing pala kan iya, ya, anjir nih, iya ini apa juga bisa iya benar itu orang yang berpikiran bisa seperti itu. Iya. Itu poinnya. Jadi kayak ini aku juga bisa, tapi pada kenyataannya kan bukan kamu yang melakukannya, tapi orang itu. Dan karena orang itulah yang melakukannya, dan dia memutuskan untuk menghabiskan hidupnya buat bikin lukisan seperti itu. Dan jadi hal itu tuh berharga kayak gitu. Dan tadi pertanyaan terakhir apa? Ya, apa yang membuat jepretan ini tuh beda dari yang bisa orang lain jepret gitu. Apa yang membuat fotografer yang profesional itu bisa terlihat bagus gitu dibandingin orang-orang yang mungkin hanya menjepret asal-asalan. Oke. Apa yang bisa membuat itu berbeda? Menurut aku yang bisa bikin sebuah foto beda itu adalah dari intensi pembuatnya sih, dari intensi fotografernya. Jadi kayak seandainya seorang fotografer tahu bener gitu ya untuk apa dia ada di sana, untuk apa dia memutuskan untuk ngambil foto itu kapan, di mana, pakai pengaturan apa, itunya. Menurut aku foto-foto yang dipikirkan secara matang itu akan berkesan sih. Kayak aku pribadi sering ngeliat foto-foto yang
bagus secara fotografis, cuma nggak berkesan gitu. Kayak misalnya seringkali kan model ya kayak gitu kan ya, orang-orang motret model lalu mereka punya kamera bagus, Iya. mereka bisa ngedit bagus dan ini itu cuma nggak berkesan. Sementara ada orang lain yang motret subjek yang sama, cuma mereka bisa tahu kenapa mereka motret itu dan lain sebagainya lah, sehingga foto itu berkesan. Berarti itu sama halnya nggak sih kayak sebenarnya si apa alat yang lo pakai itu nggak akan berpengaruh sama apa yang karya yang apa yang lo hasilin. Iya ya bisa. Soalnya kayak gue ngeliat beberapa orang kayak let's say ada yang punya kameranya bagus mahal, otomatis emang jepretannya juga bagus. Tapi ada kayak misal gue contoh lu aja deh, lu aja pakai kamera Xiaomi gitu, HP Xiaomi dulu gitu menurut gue itu tapi Lamen itu. tapi bagus gitu menurut gue. Karena nggak tahu kenapa kalau dari gue sendiri ya gue dapat si ininya apa cerita di balik foto tersebut gitu. Ya. Meski kamu nggak ada di sana kan saat Iya. motret. Ya. Ada kayak salah satu contoh karya lu yang gue suka itu yang yang reparasi jam. Oke. Ya. Yang dia pakai kacamata itu kan. Iya. Nah. Itu kata gue itu keren banget. Pak ya sebatas itu aja Iya, fotonya, iya. jepretannya gitu. Iya. Itu keren sih. Ya, oke. Makasih, men. Ya. Ntar bisa dilihat di sisi lalang. Posannya bawah banget pokoknya. Oke. Oke. Jadi kan gue kan udah kenal lu dari gue SMA. Lu bisa ceritain gak sih dulu dari SMA kayak gimana? Aku kayak gimana? Iya. Oke. Personal saya ya. Maksudnya nggak ada hubungannya dengan fotografi gitu kan ya mungkin. Atau ada? Kalau kata gue ada. Oke. Jadi kayak perjalanan Lu aja dari kan ya kayak dari nol lu kayak gimana dulu dari pas zaman SMA sampai akhirnya lu udah sampai kuliah sampai sekarang ini gitu. Oke. Bisa diceritain? Bisa. Oke, jadi waktu aku masuk SMA itu dari awal hidupku ya, dari awal hidupku aku nggak ingin berteman. Nggak ingin berteman dan nggak ingin ditemani juga oleh orang gitu kan ya, kayak sengaja lah. Itu udah dari kecil banget, dari TK hari pertama aku udah punya pikiran itu ya, kayak kenapa aku ngerasa nggak cocok dengan orang dan kenapa aku ngerasa orang-orang pun nggak cocok dengan aku gitu ya. Dan dari pemikiran itu kan aku jadi sendirian terus menerus. Oke, mungkin ada 1-2 orang ya yang menghabiskan waktu bareng gitu, kayak ngopi bareng atau ini bareng, cuma aku nggak menganggap mereka sebagai teman, ngerti kan? Maksudnya aku nggak ngerti apa arti teman, ini itu kayak kamu juga termasuk kan dulu kan? Ya, dan spesialnya waktu masih SMA itu adalah aku dikasih smartphone pertamaku. Itu Xiaomi apa ya? 1A gitu kalau nggak salah. Yang hitam warnanya. Waktu itu pertama kali baru rilis dan saat itu aku mulai ingin melakukan sesuatu lah ya dari smartphone itu. Apa yang bisa aku lakukan dan aku ngerasa kayak mungkin aku bisa coba motret gitu kan ya. Ya, kayak gitulah. Dan aku mulai coba foto-foto ini itu dan berarti si minat fotografi lo itu baru muncul pada saat SMA. kalau secara serius ya, cuma exposure pertama kali aku terhadap fotografi itu kecil banget waktu SD mungkin ya, waktu SD ya. Kayak gitulah. Jadi aku mulai motret ini itu dan perlahan-lahan kayak upgrade smartphone ini itu lalu setelah lulus SMA baru bisa nabung untuk beli kamera. Dan ya mulai sejak kelas 3 SMA sih sebenarnya dapat pekerjaan pertamaku itu agak konyol sih ya, kayak aku kelas 3 SMA dan pekerjaan pertamaku itu jadi guru instruktur fotografi untuk anak SMK di DT. Dan lanjut dari sana aku saat kelas 3 SMA itu juga ada satu hal yang ada satu perubahan drastis gitu dalam kehidupan aku, yaitu ibu aku kena tumor otak. Dan ketika suatu saat aku tahu dia berhasil dioperasi ini itu aku baru sadar itu apa pentingnya teman, apa pentingnya punya teman kayak
apa ya, satu kalimat yang aku temuin waktu itu tuh adalah mungkin aku bisa aja gitu hidup sampai tua terus sukses ini itu katakanlah gitu ya, apa yang ingin aku capai tanpa ada teman seperti yang aku pikirkan gitu ya dari kecil sampai saat itu. Cuma aku ngerasa bakal ada 1-2 ruang yang nggak akan bisa terisi aja tanpa adanya teman gitu. Dan ya mulai saat itu aku baru tahu apa artinya teman, pentingnya punya teman ini itu. Nah, dari perkembangan lo dari SMA sampai sekarang ini, kan gue lihat yang dari lo nggak punya teman, akhirnya sekarang banyak banget teman. Ya. Nah itu tuh Praise to the Lord. kayak apa ya? Lo keren sih. Jadi kayak dulu gue ingat banget. Kayaknya lo ngobrol tuh di SMA kayak cuma sama 2 orang doang gak sih? Ya 2 orang. Siapa aja? Tufail dan siapa? Lafradi gitu mungkin ada berapa, ada 5 mungkin ya, ada 5. Dan ya itu orang-orang yang paling sering aku ngobrolin. Ada Arina, ada Alifa, ada Tufail, Lafradi dan Philip. Dan gue enggak. Kamu juga? Cuma kan maksudnya dari frekuensinya ya. Okay. Dari frekuensinya. Cuma kayak kalau misalnya dari kebermaknaannya ya, dari keberhargaannya, kayaknya 2 yang paling bermakna adalah Tufail dan Imam mungkin. Thank you. Santai banget. Terus ngobrol. Setahu gua dulu kayak pas di zaman-zaman SMA itu, karena lu mungkin emang menutup diri dari society. Orang-orang tuh beranggapan lu tuh freak. Ya. Tapi setelah lulus dari SMA dan lu sekarang punya karya, orang-orang udah mulai mandang lu tuh sebagai orang yang keren karena Oh iya gitu? ya, jadi gini, Lang. Dulu Anjing ya, Chan pernah ngobrol kali ya? serius. Anjing. Nggak, jadi dulu tuh kayak yang dulu lu tuh kayak orang-orang apa sih Lalang, si Lalang. Tapi pas udah lulus dan lu punya karya yang hebat, yang keren, orang-orang tuh mulai mandang lu gitu. Ih anjir si Lalang, coba lihat deh si fotonya, anjing keren-keren. Pasti itu kamu benar-benar lihat itu? ngomong langsung ke gue. Oh. Orangnya adalah beberapa orang. Okay. Ada yang ngomong aing respect si Lalang, cuman ya aing mah ya anjing senang kieu goblok. nah ada tapinya. Kayak aing respect sama si Lalang soalnya emang dia hebat dalam bidangnya, tapi aing sendiri nggak masuk sama orangnya, jadi ya nggak masalah. Tapi yang gua poin adalah statement dimana orang-orang mulai respect sama Ilalang itu karena karyanya. Dan menurut gue itu sebuah pencapaian yang sangat hebat sih dari sosok Ilalang ini. Anjing, tai anjing. Ya. Nah, kalau sekarang ini Lang, lo tuh pengennya dipandang sebagai Ilalang yang kayak gimana? Karena kan orang-orang ngepoinnya tuh Lalang si konten kreator, Lalang si fotografer. Sebenarnya dari lu sendiri lu tuh pengen dikenal sebagai apa sih gitu? Itu pertanyaan bagus kan, serius. Enggak, siapa ya yang pernah tanya itu ya? Enggak deh, kayaknya gue belum pernah. Ya itu pertanyaan bagus. Apa ya? Aku pengen dikenal sebagai Ilalang yang Ilalang mungkin ya. Maksudnya kayak apa ya? Kayak setiap orang itu berhak untuk menentukan pandangannya terhadap orang lain, siapapun itu ya. Maksudnya itu berhak siapapun ya. Dan aku nggak masalah tentang apapun, mau bagaimanapun gitu ya mereka mandang aku gimana. Cuma yang aku yang aku inginkan adalah mereka itu mandang aku sebagai Ilalang. Jadi seandainya misalnya ada beberapa orang yang nggak suka aku dan mereka misalnya menganggap hal itu adalah Ilalang banget, aku senang. Dan sebaliknya juga kayak misalnya ada orang yang menganggap aku sebagai konten kreator yang itu dan mereka menganggap bahwa definisi yang mereka buat tentang aku itu mewakili siapa Ilalang,
Aku juga senang. Apapun sih. Soalnya kalau dari gue sendiri, gue mandang lu tuh sebagai orang yang apa ya, berwawasan luas banget. Jadi ya kayak biasa kalau kita ngumpul kan kayak gue selalu nanya hal-hal yang even menurut gue tuh nggak penting ke lo ya sih. Yang mungkin beberapa orang tuh nggak pikirin dalam hidupnya mungkin. Dan lu tuh bisa ngejawab semua. Terakhir microwave ya. Oh ini flash disk. Flash disk ya. Nah, Ilalang ini selain dia fotografer, kan dia bisa reparasi apa aja, laptop, smartphone dan lain-lain. Pokoknya yang berbau elektronik tuh, lu tuh tertarik banget ya nih sama yang elektronik itu. OCD shit. Nah, mungkin bisa diceritain Lang. OCD lu tuh kayak gimana Lang? Lanjutin dulu yang tadi deh. Yang soal pandangan. Oh ya, pandangan gue. Ya itu, sebenarnya banyak tadi kayak gue tuh memandang lu tuh sebagai orang yang berwawasan dan gue tuh nganggap lu tuh kayak apa ya, penampungan air gitu. Oke. Dan gue tuh ember gitu. Jadi kalau misalnya sama dong penampungan. Iya, maksudnya apa sih namanya tuh? Reservoir, bendungan. Ya boleh lah. Oke. Toran gue tuh ember gitu. Jadi kayak pengetahuan Ilalang tuh bakal inilah berguna buat gue sebenarnya. Oh ya, kita lanjut lagi. Bisa tolong diceritain nggak, kan tadi udah ngebahas ada soal OCD. Jadi lu tuh OCD lah. Ya. Oh, baru ini sebelum kan udah lama nih ya nggak ketemu ya. Ternyata diagnosanya itu keliru dikit banget. Ternyata yang aku alami itu OCPD. Apa itu OCPD? Obsessive Compulsive Personality Disorder. Itu lebih. Itu apa tuh? Mirip-mirip kayak OCD, cuma itu apa ya, singkatnya lebih menyeluruh sih terhadap apa ya, kapabilitas mental, emosional dan itu kayak aku ceritain ya soal OCD. Jadi aku nggak tahu ya sejak kapan gitu aku mengidap OCD, tapi mungkin dari sejak kecil aku seneng banget keteraturan, seneng banget hal-hal kayak gitu lah ya. Kayak aku selalu ingin nyusun buku kayak dari paling kiri ke kanan, lalu semuanya itu dari paling tinggi ke yang paling rendah. Lalu misalnya nyusun hal-hal kayak misalnya kotak ini disusun sejajar dengan garis ini, hal-hal kayak gitu lah ya. Dan suatu saat aku ngerasa bener-bener terganggu gitu dengan hal itu. Jadi kayak kecintaanku terhadap keteraturan itu kayak mengganggu kehidupan sehari-hariku gitu ya. Kayak ya ada banyak lah saat kuliah terutama ya, dan aku mulai konsultasi ke psikolog dan ke psikiater, dan mereka ngediagnosa aku dengan OCD gitu ya. Dan hal itu apa ya, kayak mungkin pisau bermata dua gitu ya, mungkin blessing in disguise mungkin kata-katanya itu kata Rubing. Kalimat Rubing. Jadi kayak beberapa contoh nih ya, mungkin yang orang-orang ngerasa nggak perlu itu adalah misalnya cara aku nyusun musik di smartphone atau di laptop aku. Kayak aku nyusun setiap musik itu pertama dimasukin ke folder penyanyinya, lalu setelah itu dimasukin ke folder albumnya, lalu setelah itu baru file-filenya, dan setiap file itu diurutin berdasarkan tracknya, terus judul lagunya itu benar-benar harus sesuai dengan standar ejaan internasional pada saat itu rilis. Jadi kayak misalnya waktu salah satu yang akhir-akhir ini aku beresin itu adalah Nina Simone, tahu penyanyi Nina Simone? Nggak tahu. Ya, itu penyanyi lama banget ya. Dan waktu dia rilis itu kata-kata in yang sekarang itu nggak dikapitalisasi, jadi i-nya kecil, n-nya kecil. Waktu zaman dia itu ternyata waktu aku riset gitu ya, waktu riset tentang itu, ternyata waktu zaman Nina Simone ngerilis lagu itu, in itu masih dikapitalisasi, jadi i-nya besar, n-nya kecil. Dan aku jadi nyusun lagi itu semua, dan ya hal-hal kayak gitu sih. Nah, soal OCD ini kan kata lu tadi kayak pisau
Mata Dua ya. Nah itu tuh termasuk ke dalam karya lu juga nggak sih di fotografi? Oh ya, ya. Nah itu bisa dijelasin ya tuh? Iya bisa. Banyak orang yang bilang bahwa foto-fotoku oke dan ilalang banget mungkin ya. Apa bahasa saya ilalang kue. Iya oke. Ya kayak gitu, itu karena atas hal-hal yang mereka mungkin nggak bisa tentukan kan ya. Dan setelah ada banyak banget orang bilang kayak gitu, aku mulai penasaran kan ya tentang apa yang bikin foto-foto aku itu foto-foto aku. Dan aku mulai penasaran, dan salah satu yang paling jelas itu adalah kelurusannya. Jadi kayak simetris. Bukan simetris, tapi aku selalu ngerasa perlu nyusun garis horizontal itu benar-benar sesuai horizontal, dan garis vertikal itu sesuai dengan vertikal. Oh. Ya. Kan lo sebenarnya fotografer. Bisa dibilang fotografer dan content creator. Dari awal karir lo kan memulai dari jadi instruktur ya, dari satu SMK yang ada di Bandung. Nah setelah dari situ, lepas dari itu lu ngambil pekerjaan di mana aja? Oke, mungkin aku ceritain ya soal hal itu. Jadi saat kelas SMA itu aku diajak untuk jadi instruktur fotografi di SMKDT, dan setahun kalau nggak salah, kurang lebih lah, setahun aku ngajar di sana, ngajar anak-anak ini itu mereka mencat aku. Oke, kenapa itu? Mereka mencat aku karena mereka nggak suka laga apa ya, entahlah kayak busana mungkin atau apa gitu yang non Islami ya. Oke. Karena notabene-nya SMK ya, SMK Darut Tauhid, agim banget ini tuh ya. Macam-macam lah ya, dan mereka mencat aku, lalu saat itu aku vakum mungkin ya dari bikin uang selama 2 atau 3 bulan, dan saat itu aku diajak untuk kerja di Kineroku, garasi opak kopi rokok di tempat itu, dan aku mulai kerja di sana 6 bulanan. Sebagai apa itu di situ? Sebagai pembuat konten. Bisa dijelasin apa aja tuh yang lo buat di situ? Bisa, oke. Tujuan utama aku sih di sana adalah ngatur konten garasi opak kan ya. Kayak aku motret barang antik dan aku riset soal hal itu. Aku bikin captionnya tentang apa aja fitur-fitur barang antik itu, kenapa konsumen mungkin tertarik untuk beli hal-hal kayak gitu lah ya. Dan berarti lo bisa dibilang copywriter juga? Iya benar. Aku bikin kayak gitu dan mereka upload kayak gitu aja siklusnya, utamanya kayak gitu sih. Setelah dari Kineruku itu 6 bulan, aku ditarik lagi untuk ngajar di DT selama 1 tahun, karena nggak ada pengajar lain yang mau ngajar di sana ya, karena aku nggak tahu ya kayak apa sih kayak yang jilat ada ludah gak sih? yang ada di pikiran mereka itu ya, kayak mereka nganggap fotografi itu Islami atau apa sih, maksudnya fotografi itu bid'ah men. Oke. Iya nggak sih? Waduh. Oke, kenapa bid'ah? Karena zaman Nabi Muhammad nggak ada fotografi men. Shit man. Iya kan? Bener. Coba ya. Ya kan? Anjing. Oke, itu bid'ah ya? Iya bid'ah lah, iya kan, dan ya berarti kita nggak boleh pakai motor, soalnya di zaman sekarang, di zaman Nabi nggak ada motor. Bukan nggak boleh pakai motor, cuma satu hal, setiap hal yang bid'ah itu para pelaku bid'ah itu nggak mesti menunjukkan keislamannya, ngerti kan? Karena kita nggak bisa menafsirkan itu apa, ngerti nggak sih? Kayak ya hal-hal kayak gitu lah ya, dan mereka tarik aku karena nggak ada yang mau ngajar di sana. Dan kenapa nggak ada orang yang mau ngajar di sana? Karena fotografi itu seni, dan setiap orang seni hampir tidak mengeluarkan aura islaminya kan kemana-mana. Pasti kan, dan ya udah aku ditarik lagi, aku ngajar mereka lagi selama 1 tahun, dan aku masih itu di Kineroku itu, dan selama 1 tahun. Jadi dua ini? Ya dua itu, lalu aku dipecat lagi karena alasan yang sama, tapi alasan yang keduanya lebih make sense. Iya, lebih make sense sih, karena waktu yang pertama itu aku dipecat dengan cara yang tolol banget sih menurut aku. Kayak
Waktu itu tuh perpindahan semester ya, perpindahan semester. Aku mau rokok dong. Enak kan? Habis pak. Ada nih. Satu ada. Sip. Nonen. Ini di-cut ya berarti ya. Nggak apa-apa. Dan saat itu perpindahan semester, waktu pertama kali ya aku ngajar di UTT, perpindahan semester, dan di grup itu ada daftar tentang ekstrakurikuler yang semester yang dilanjutkan, diberhentikan, dan ditunda dulu gitu ya. Dibekukan. Iya, dibekukan. Di ekskul aku itu dilanjutkan, cuma di nama pelatihnya di dalam kurungin itu nggak ada sama sekali. Dan aku chat atasan aku di sana dan aku bilang kayak kenapa nama aku nggak ada di sana, lupa atau apa gitu ya. Dan aku ngasih tahu nama aku kalau siapa tahu perlu, dan dia hanya bilang, "Oh, mohon maaf." Iya, gitu doang anjing. Oh, jadi lo dikeluarkan secara Iya, tidak pintar. ya. Iya, kayak mereka enggak anjing ya, misalnya baru udah DT-nya ngadengnya anjing sarapnya. Buat kalian anak-anak DT dengerin. Tapi aku terbuka sih sama mereka. Maksudnya orang-orang DT ya. Iya. Ya. Dan ya maksudnya mohon maaf, terus kayak mohon maaf apa, dan bahkan enggak berani bilang loh bahwa mohon maaf kamu dipecat karena kamu begini enggak kayak gitu. Dan Ini yang pertama kali? Iya, itu yang pertama kali. Dan yang baru yang kedua kali karena mereka bilang ya, alasan kenapa aku dipecat karena ekskul itu kurang kontribusinya terhadap akreditasi sekolah. Ya, dan ya maksudnya ya fine aja sih, cuma seenggaknya saat itu mereka berani untuk ngajak aku ngobrol bertiga saat itu, dan ya fine aja. Oke. Setelah itu aku kerja di Kineroku doang. Lalu saat aku semester 4 aku diajak kerja di Bernburger di Lembang, dan saat itu juga kayak aku mulai ingin nerima pekerjaan sampingan kan ya, kayak motret untuk thrift shop, motret untuk teman, motret untuk usaha masakan om dan lainnya kayak gitu sih. Cuma Ya, jadi orang juga pernah jadi fotografer dan videografer di salah satu bisnis yang gue jalanin sama temen gue, namanya Dika. Itu tuh jadi itu juga. ya kan, itu kita jualan ayam potong, dan yang ngegarap kontennya pertama kali itu Ilalang sama videografinya. Cuman videografinya masih belum kan? Belum, masih utang. Nah, kan berhubung ada videografi, Yeah. lo ngegarap juga nggak sih videografi itu sendiri? Ngegarap sih enggak ya, secara profesional enggak, cuma aku pengen mulai mendalami gitu ya soal hal itu. Kayak aku ngerasa bukan not my thing aja gitu. Videografi itu kayak ngambil video terus edit ini itu kayak aku harus, itu kan bener-bener belajar dari awal kan ya, kayak skill setnya itu bener-bener beda. Oh, beda ya. Kalau soalnya yang gue pahami katanya sih videografi dan fotografi itu sebenarnya masih mirip. Mirip, cuma skill setnya beda aja. Maksudnya yang mirip itu kan peralatannya sama kan ya, kayak kamera, smartphone, gimbal dan lainnya, cuma skill setnya itu beda. Kayak dalam fotografi menurut aku ya, itu meski lebih mudah untuk bikin cerita di dalamnya, itu lebih kompleks, ngerti nggak sih? Okay. Kayak lebih mudah bikinnya, maksudnya kan tinggal tap udah aja kayak gitu, cuma lebih kompleks karena kemudahannya itu ya kayak gitulah. Dan sementara kalau videografi karena banyak variasinya, kayak angle dan hal-hal lainnya gitu, itu jadi lebih susah untuk nuangin cerita di dalamnya, cuma lebih simpel. Itu gimana ya jelasinnya, tapi ngerti kan? Iya, gue paham. Ya. Terus kan lo berarti fokusnya emang fix di fotografi aja, Iya. dan mungkin sama copywriter. Ya. Tapi lo pernah nggak sih kayak ikut kayak pameran seni, atau misalnya lo apa namanya? Iya. Exhibition. Lo pernah nggak sih? Enggak, aku enggak pernah ikut. Nggak pernah ikut. Nggak pernah. Emang ada interest ke sana atau gimana?
ada cuma satu hal kayak aku ngerasa ini mungkin salah satu apa filosofi pribadi aku ya, filosofi pribadi aku ngerasa kayak seandainya aku perlu untuk nawarin karyaku buat dipamerin, itu artinya karyaku itu belum cukup berharga untuk orang lain lihat. Karena aku rasa seandainya cukup berharga, orang lain yang akan minta karyaku untuk dipamerin, ngerti nggak? Iya. Ya, dan satu hal lagi aku ngerasa kayak pameran dan eksibisi dan hal-hal lainnya itu kayak apa ya, sekadar validasi mungkin ya. Itu kayak hubungannya dengan hubungannya itu kayak cinta dan pernikahan mungkin, ngerti nggak? Kayak gimana tuh? Pernikahan itu menurut aku hanyalah validasi untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa hey, aku dan dia ini saling mencintai. Kalian nggak bisa berbuat apa-apa. Mana buktinya kata orang-orang itu, dan ini buktinya pernikahan kalian makan oke, fix, ngerti nggak? Iya. Ya, kayak gitulah. Tapi kayak jatuhnya kayak mendiskredit ini nggak sih orang-orang yang exhibition. Iya mungkin ya. Iya. Tapi satu hal kayak enggak juga sih. menurut aku iya sih. Menurut gue iya, karena berarti lo bilang orang-orang yang ya. ikut Implikasinya itu iya, kan? berarti untuk mencari validasi. Iya. Oke. Ya menurut aku kayak gitu. Okay. Kayak cuma satu hal, ini mungkin berhubungan dengan apa yang aku omongin ya. Kayak setiap orang itu berhak menentukan pendapatnya terhadap orang lain, dan aku ngerasa aku juga perlu untuk ngeluarin validasi itu, tapi bukan lewat pameran, ngerti kan? Aku kayak aku ngerasa perlu untuk mengunggah foto di Instagram dengan kualitas yang oke, dengan caption yang panjang, ini itu adalah bentuk pengakuan validasi kan, bahwa hey, aku bisa motret dan aku bisa nulis, ini lihat, kayak gitu kan. Berarti wujud validasi yang lo inginkan tuh sebenarnya wujudnya apa? Komen, likes atau apa? Oh, apa ya? Aku ngerasa wujud validasi yang aku pengenin itu adalah ini, perubahan pikiran mungkin ya dari orang. Kayak aku ngerasa penting untuk seseorang, setiap orang itu perlu memerhatikan gimana kesehatan otaknya, menurut aku kayak gitu sih. Jadi kayak aku ngerasa berusaha untuk menuangkan sebanyak mungkin pikiran aku dalam kolom caption itu, agar orang-orang tuh siapapun gitu ya yang ingin baca dan misalnya mereka cocok untuk baca itu dan ngelihat fotonya, mereka itu bisa berpikir dengan cara yang berbeda mungkin ya, dengan kacamata yang lain, apapun itulah ya. Dan satu hal kenapa aku terus melakukan hal itu gitu ya, dari SMA itu karena saat lulus SMA ada beberapa orang yang 1-2 sih mungkin ya, 1-2 orang yang bilang bahwa berbicara dengan aku itu mengubah bagaimana dia menghidupi hidupnya mungkin, kayak gitu lah ya. Dan aku ngerasa kayak hal itu apalagi yang bisa lebih berdampak dari hal itu, ngerti kan? Yeah. Selain mengubah hidup orang. Itu berarti wujud validasi lo. Iya. Itu keren sih menurut gue, kayak nggak cuma sebatas lo mau diakui sebagai gue. Anjing keren lo kayaknya lu kan. Iya keren cuy, keren banget. Jadi kayak nggak semata-mata lo bikin karya cuma buat lo pengen dipandang lo sebagai content creator, seniman ya, kayak gitu kayak. Tapi ini berdampak langsung pada kehidupan orang lain dari karya lu gitu. Itu keren banget sih menurut gue. Makasih men. Oh ya, jadi gini lah, tadi sempet kelewat mungkin ya dari gue. Jadi kan lu udah melalui banyak hal ya, lu udah banyak bekerja di beberapa tempat ya. Ini jadi buat sobat-sobat Blay ini kan mungkin ada yang ingin bisa seperti itu. Kok lu sendiri gimana sih caranya bisa masuk ke instansi tersebut gitu? Gimana cara lu bisa ngedapetin link ke situ biar lu bisa kerja di situ sebenarnya? Oke. Itu mungkin satu-satunya pertanyaan yang aku bakal jawab dengan aku juga nggak tahu gitu ya. Kayak ya aku pun nggak tahu ya kenapa aku bisa dapet kayak gitu. Tapi satu hal,
seumur hidup aku ya, Iya. bekerja di beberapa tempat, di banyak tempat, aku tuh belum pernah sekalipun ngelamar, hey aku mau kerja dong. Aku belum pernah bikin portofolio, belum pernah bikin CV, hal-hal kayak gitunya, tetek bengek lainnya gitu. Itu belum pernah sama sekali. Dan satu hal kayak itu patut disyukuri sih men. Tapi kayak aku pun nggak tahu kenapa bisa kayak gitu ya. Oke, katakanlah misalnya kineruku itu aku udah tahu kineruku dari kecil banget, bener-bener kecil banget, dari kecil banget sampai sekarang aku tahu tempat itu, aku tahu siapa yang ada di balik layarnya, ini itu mereka temenan dengan orang tuaku, hal-hal lainnya gitu. Cuma satu hal kayak untuk banyak pekerjaan lainnya ya, itu nggak pernah ada katakanlah jalan tikusnya gitu loh. Kayak misalnya bikin SIM gitu kan, kalau misalnya lu punya kenalan di polisi, hey mau dong bikin SIM, oke boleh, kayak gitu. Itu aku nggak pernah gitu ya. Meski dalam beberapa kasus aku itu ditawarin pekerjaan karena misalnya hubungan orang tua aku dengan teman-temannya, atau misalnya hubungan temanku dengan teman-temannya, hal-hal kayak gitu kan ya. Cuma menurutku satu hal utama ya, misalnya kamu ingin memberi dampak dalam apapun yang kamu lakukan, itu adalah bener-bener cari tahu aja kenapa kamu melakukan itu, apa konsekuensinya, hal-hal kayak gitu lah ya. Bener-bener pikirin baru lakukan. Nah, berarti ya bener, kayak ada yang ngomong kayak do whatever you love tuh, bener gak sih? Iya. Karena And itu love whatever you do. Ya, itu akan berbalik sendiri Iya. ke diri lo sendiri gitu kan. Iya. Ya. Tapi kalau misalnya dibilang yang berarti kalau misalnya yang contoh Burn Burger, lo itu bisa kerja di Burn Burger gimana ceritanya? Ceritanya suatu malam aku ada di kafe temen aku, Dapur HD, Ipal nama temen aku, dan Jahre ini adalah orang Lembang yang pertama kali aku temui di Kineruku. Jadi kami ngobrol ini itu udah ngobrol. Saat itu malam itu Jahre itu bilang bahwa, hey mau nggak kerja di tempat aku, bikin konten tentang burger ini itu, dan ya oke, let's go. Nah itu berarti sama kayak halnya yang dulu lu bilang lu nggak butuh temen, end up lo tuh butuh banget yang temennya nggak sih? Karena koneksi itu terbentuk dari sana. Iya benar. Yeah. Benar. Dan ada beberapa orang yang kayak gue pernah ngomong ke lu, ada beberapa orang memanfaatkan circle-nya untuk mendapatkan sesuatu apa yang dia inginkan. Iya, itu kayak berarti terjadi di ilalang gitu. Ya mungkin ya. Cuma ini mungkin itu poin yang oke ya tentang circle ya. Kayak menurut aku perkataan gunakan circle untuk mendapatkan apapun yang kamu inginkan itu, anggap circle paling utama itu bukan kamu dengan teman-teman kamu, tapi kamu dengan diri kamu sendiri. Maksudnya siapa lagi kan yang bisa nemenin kamu dari awal sampai akhir gitu. Kayak berteman dengan diri sendiri, anggap bahwa diri kamu itu circle kamu yang paling utama. Dan ya menurut aku Lang, kan lo tuh kan udah banyak kerja juga. Dari pekerjaan lo yang sebelumnya, lo tuh langsung kayak terima aja pekerjaan, kayak misal lo ditawarin, Lang, gue lagi ada ini nih, lo mau fotoin nggak? Atau lo ada kayak penolakan dulu? Jadi kayak lo bakal ngegawein semua yang ada ke lo, atau misalnya lo punya kriteria tersendiri terhadap pekerjaan lo yang lo ambil? ya. Menurut lo kayak gimana? Itu ada kriteria sendiri sih. Kayak ya ada. Itu waktu awal banget aku kerja, kayak di mungkin berapa? Setahun awal aku kerja. 2 tahun lah mungkin termasuk dengan Kineruku 1,5 tahun. Itu aku bener-bener kayak clueless tentang berapa uang yang perlu aku dapatkan, berapa harga yang perlu aku patok terhadap keahlianku ini itu. Dan setelah beberapa lama berkecimpung dalam ya dunia itulah ya katakanlah, aku mulai tahu tentang kayak misalnya gini, korelasi antara gaji, jam kerja dan durasi kamu kerja dengan tempat itu ya. Kayak misalnya seandainya kamu kerja sering dan gajinya katakanlah biasa aja, dan kamu berada lama di tempat itu,
kenapa bisa berada lama? Mungkin misalnya seandainya karya-karya kamu biasa aja, itu mungkin karena atasanmu ngerasa bahwa mereka diuntungkan atas adanya kamu karena bayarannya murah, ngerti kan ya? Dan itu exploit nggak sih? Iya ya, eksploitasi. Semua hal kan eksploitasi kan sebenarnya. Ya, dan sebenarnya kayak setelah beberapa lama gitu aku mulai punya gambaran ya tentang berapa uang yang perlu aku taruh terhadap jasa-jasaku ini itu dan ya kayak dalam banyak tawaran kerja gitu ya, aku bener-bener sering nanya tentang kepastian kerjanya. Ini mungkin pernah kita bicarain ya sebelum podcast ini. Tapi aku punya teori segitiga pekerjaan mungkin ya. Jadi ada segitiga, poin paling atasnya itu kualitas, terus durasi dan biaya. Kau cuma bisa pilih 2. Kalau misalnya kamu pengen cepat dan bagus, jangan harap murah. Yeah. Kalau pengen cepat dan murah, jangan harap bagus. Dan kalau pengen bagus dan murah, jangan harap cepat. Hal-hal kayak gitu lah ya. Kau cuma bisa pilih 2. Ya, dan kayak banyak banget orang yang gak ngerti tentang hal itu gitu ya. Kayak aku pernah marah-marah di story ya, dan aku ngibaratin ini dengan tukang nasi goreng saat itu. Itu kayak aku waktu itu ngibaratinnya itu ya dengan seseorang yang terus-menerus melakukan hal yang dia suka dan yang dia bisa ya. Katakanlah tukang nasi goreng. Yeah. Seandainya misalnya ada temennya gitu datang dan minta, tolong dong bikinin satu, kamu kan bisa dan dimakan terus enak, cepat, lalu kau nggak bayar apa-apa, itu kan ngerasa kayak apa-apaan, nggak dihargai. Iya, yang nggak dihargai. Dan ketika misalnya orang-orang berdalih kayak kan kamu teman ini itu kan maksudnya nggak, iya menyebalkan aja. Itu sering terjadi di dunia seni. Oh iya, sering banget tentang orang-orang nggak paham soal worth dari seni itu sendiri. Iya, benar. Dan ya banyak orang nggak paham tentang hal itu, dan sehingga kayak sering kali aku perlu menyadarkan mereka gitu ya tentang biasanya kalau misalnya ada orang nawarin pekerjaan ke aku, hal yang pertama aku tanyain itu adalah mau bayar atau enggak. Itu yang pertama, karena mayoritas orang biasanya enggak gitu ya, karena hey temenan loh kita, dan kamu juga bisa bikin foto, dan kamu senang, dan kamu jago, dan kamu ini itu, dan kita temenan ya, thank you ya kayak makan aja anjing, makasihmu tuh anjing, serius. Lang, tadi kan lo ngomongin soal harga teman kan berarti. Nah, menurut lo kalau harga teman sendiri itu tuh gimana sih? Pendapat lo deh buat orang-orang yang nanyain kayak, kan kita teman men gitu. Itu menurut lo gimana sih? Menurut aku nggak semua hal itu perlu dibayar dengan uang, oke? Jadi kayak seandainya aku sering menerima pekerjaan yang dari teman dan mereka nggak punya uang banyak mungkin ya, dan ya kalau secara monetary value, itu nggak sepadan dengan apa yang aku beri untuk mereka, tapi dengan misalnya mereka menyediakan kesenangan atau misalnya makanan apapun itu gitu ya, kayak yang bisa mereka tawarkan aja dengan sebagai alat tukar gitu ya terhadap kalianku, itu fine aja. Berarti setidaknya ada returnnya. Iya. Apapun itu nggak perlu uang. Soalnya kayak ya mungkin sobat-sobat content creator dan seniman kan kayak nggak puas kan terhadap hal itu. Tapi kayak lu fine aja berarti. Terhadap apa? Terhadap harga teman itu. Iya, harga teman itu. Atau ada kriteria yang tersendiri? Ada kriteria yang tersendiri. Ya, nggak semua teman itu teman kan? Yes, that's right. Benar, man. Dengerin, nggak semua teman itu teman, oke? Tapi baru soal temen ini, kayak gue di luar podcast ini kayak gue tuh setuju dengan ini pengotakan orang-orang, karena di Indo itu nggak ada men. Yang kayak lo kenal, lo temen gue, sekedar kenal. Tapi kalau misalnya di luar negeri, lo tahu si ini nggak? Oh ya, gue tahu aja. Doesn't mean dia teman gitu. Tapi kalau misalnya di Indo, kayak gue ngelihatnya semua orang itu teman. Kayak maksudnya
Lo, gue Imam. Lalang. Lo temen gue. Anjing CS. Kan anjing. Kan enggak gitu konsepnya anjing gitu. Kayak ada yang namanya, kalau menurut gue ya, ada pengotakannya itu sebagai stranger, kenalan, teman dekat dan sahabat. Kayak Tapi konsep itu teh nggak ada di Indonesia, nggak ada anjing. Semua tuh kayak campur aduk aja. Nyampur aduk aja. Lo nggak tahu siapa. Entah kamu kenal atau nggak kenal, dan kalau nggak kenal itu bukan teman, kalau kenal berarti teman. Ya, hanya sebatas itu. Dan itu tuh sebenarnya menurut gue itu tuh hal yang penting untuk diketahui. Karena yang akan kecewa lo sendiri, dimana lo udah nganggap teman, taunya doi kagak mikir kayak gitu kan, kayak ya bego lo, gitu. Nanti kalau orang dari jangan anggap aku teman, oke? Anggap dia profesional. Mungkin karena orang Indonesia itu humble, Bang. Tai anjing. Orang humble men bodoh anjing. Semata-mata lo followan IG lo anggap temen. Oke. IG cuma platform, bukan validasi lo. Ini mah personal lah kayaknya. Ini kok personal. Enggak, kan lo berarti nih kedepannya lo bakal tetap menjadi seorang fotografer, atau lo secara profesional, atau lo mungkin cuma ngejadiin ini sebagai hobi yang dibayar? Enggak sih, aku ngerasa Ini profesi. Ya, aku ingin jadi jurnalis. Jurnalis. Boleh tahu kok misalnya di mana lo mau kerja sebagai jurnalis? Dimanapun ada perang. Dimanapun ada perang. Ingin Even kayak di konflik, dimanapun. Ingin. Berarti kayak ini ya apa? Kayak apa tuh namanya? Calling. Ini yang terkenal tuh apa sih, yang jurnalis yang gitu tuh, cuy? APA. Ya. Sama apa sih yang National Geographic. Iya itu. Nat Geo, keren sih. Gue harap lo bisa sih masuk Nat Geo, karena gue ngerasa lo keren dan lo capable. Menurut lo apa sih yang dibutuhin untuk mungkin teman-teman yang nonton, untuk sobat-sobat Blay ini lakukan kalau misalnya mereka interest terhadap fotografi? Oke. Pastikan kalian tahu aja apa yang kalian lakukan. Kayak kalau misalnya kalian mulai motret dengan alasan aku ingin coba aja motret tanpa ada alasan yang apa ya, yang berhubungan dengan eksistensialisme gitu, mungkin menurutku sebaiknya enggak sih. Kayak ya. Dan satu hal lagi, kalau misalnya orang itu baru disebut fotografer itu kalau orang lain bilang kayak gitu, bukan nggak bisa self proclaim men. Oke. Semua hal mungkinnya di dunia ini nggak bisa dilakukan atas dasar self proclaim ya. Sama kayak disabilitas mental kan. Ya. Aku OCD. Kalau kan belum tahu juga. Aku depresi nih ya, tai anjing. That's all my friend. Jadi buat teman-teman Blay, kalau misalnya lo suka dengan konten ini, tetap tonton terus podcast dari kami ini sekarang. Biar gak dimarahin gue sama Ilalang. Ampun anak seni, sastra, ya kan. Nah jadi sebenarnya we can found an incredible people around us. That's why it called Around Us. Thank you for watching. See you next time.